Sirojudin, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Pak Supratman, Bu Sinta, dan juga teman-teman banyak wartawan saya lihat di sini. Saya berterima kasih diundang untuk mendiskusikan hasil dari survei yang dibuat oleh SMRC ini. Saya akan mulai membahas dari mungkin tadi survei mengenai kondisi ekonomi, baru nanti yang bagian yang kedua saya akan membahas mengenai survei juga yang kaitannya dengan cipta kerja tadi, yang sudah juga dibahas oleh Pak Supratman. Tadi ada beberapa yang di depan, di survei yang di depan itu mengenai kondisi ekonomi sekarang ini, yang kelihatannya memang sejak dibuka kegiatan ekonomi di awal Mei, terlihat bahwa dia lebih baik sedikit dibandingkan dengan di bulan Mei. Ya, kalau kita lihat di sini disebutkan membaik, ya, dibandingkan dengan bulan Mei. Namun kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tentu masih sangat jauh. Ya. Demikian juga tadi mengenai pendapatan rumah tangga yang turun 75% itu, dan disebutkan ekspektasi dari rumah tangga juga nantinya itu masih agak ragu, belum yakin betul. Masih 49% yang bilang mungkin akan membaik, tapi 45% mereka melihat mungkin lebih buruk atau tidak ada perubahan. Demikian juga keadaan ekonomi sekarang dibandingkan tahun lalu sama juga lebih buruk, ya. Jadi jelas sekali memang ini sesuai dengan data-data juga menunjukkan seperti itu. Kita juga melihat di data-data mingguan kita, yang kita lihat memang dari Juni ke Juni, jadi dari event pertengahan Juni atau minggu ketiga Juni kita bandingkan dengan Juni awal lebih baik, dibandingkan dengan Mei lebih baik. Tapi dibandingkan tahun lalu, masih penjualan dari pada para pedagang misalkan, mereka itu masih mengalami negatif. Minusnya itu hampir diperkirakan oleh mereka sekitar 70-75%. Jadi ini masih sejalan ini. Nah, yang kita lihat sekarang dari data-data ini, kalau boleh saya simpulkan ini, bahwa keadaan ekonominya ini memang jelas lebih buruk dari tahun lalu. Ya, dan bukan hanya Indonesia yang mengalami ini, seluruh dunia mengalami hal ini. Ya, seluruh rumah tangga di dunia, kalau dilakukan pun, saya pikir survei ini agak mirip-mirip ini. Dan satu hal yang mungkin saya boleh katakan di sini, kali ini agak berbeda dengan yang lain-lainnya, karena secara sengaja pemerintah menghentikan kegiatan. Jadi kalau di krisis-krisis yang sebelumnya, bahkan pada saat kita mengalami krisis 98, 2008, bahkan pada saat resesi di tahun 1929 misalkan, itu pada saat terjadi yang disebutkan the Deep Recession, Great Depressions, itu bahkan pada saat Perang Dunia Kedua pun, ya, itu terjadi krisis ekonomi akibatnya, tapi tidak pernah pemerintah melarang orang bekerja, belum pernah, ya, melarang orang bepergian. Jadi memang ini kali ini dampaknya agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari data-data tadi bahwa kita sebetulnya sudah bottom rock. Jadi artinya meluncur ke bawah, seberapa dalam kita turun. Kita sudah mencapai dasarnya ini. Itu data-data yang tadi, dari survei juga menunjukkan begitu. Kita sudah mencapai dasar. Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa lama kita di dasar ini? Dan pertanyaan yang berikutnya yang menyusul dari sini adalah, seberapa cepat kita kembali ke normal? Jadi dua pertanyaan lagi yang masih tertinggal. Kalau pertanyaan pertama, seberapa dalam kita sudah hit the bottom. Sudah bottom rock, kita sudah di bawah. Pertanyaan, seberapa lama kita? Jadi kalau titik belok tadi sudah dipertunjukkan melalui survei, melalui keyakinan,
Dan data-data juga menunjukkan seperti itu. Tapi seberapa lama kita di bawah ini? Sanggup nggak kita lama-lama di sini? Kemudian nanti seberapa cepat kita pulih? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menjadi relevan kita lihat ke depan. Pengakuan tadi dari Menteri Keuangan, dari BPS, kita akan turun di kuartal kedua, minus 3%, minus 5% pun, saya pikir kita tidak terlampau kaget. Selalu saya bikin padanannya adalah Cina. Cina di kuartal pertama tahun ini itu minus 6%. Nah, kita tahu bahwa kejadian di Wuhan itu terjadi sebetulnya di kuartal keempat tahun lalu. Jadi dampaknya yang sangat signifikan terlihat di kuartal pertama tahun ini, itu yang terjadi di Cina. Nah, di kita adalah dampaknya itu memang terlihat dimulai di bulan Maret. Kita tahu bahwa di pertengahan bulan Maret baru muncul ini pandemi COVID-19 ini ternyata sampai di kita. Kita sadar baru di situ. Dan itu pun sudah terlihat penurunan yang disebutkan tadi angkanya, yaitu masih positif, yaitu 2,97 terjadi penurunan. Di kuartal kedua ini akan sangat mirip dengan kuartal pertama yang saya katakan tadi di Cina itu. Jadi itu tidak akan jauh dari situ. Apakah dia minus 3, apa minus 5%, minus 6%, saya pikir kita tidak terlalu kaget di situ. Kenapa? Simple, tadi saya katakan pemerintah menyatakan tidak usah bekerja. Jadi secara sengaja pemerintah menyatakan atau melarang ya warganya untuk tidak bekerja, untuk bepergian dalam rangka melindungi kesehatan kita semua, melindungi hidup kita semua. Nah, kemudian kita tahu bahwa mulai di bulan Juni kita tahu ya kita harus mulai buka. Apakah dibuka itu karena kita sudah flatten, kurvanya sudah flatten, atau memang kita nggak sanggup lagi? Nah, dua-duanya mungkin, ya. Karena kalau kita tidak bekerja, tadi sudah disebutkan juga bahwa para saudara-saudara kita yang bekerja harian, yang di sektor informal itu, sebetulnya mereka ini tidak mampu untuk tidak bekerja, kecuali didukung oleh pemerintah secara habis-habisan. Ya, ini agak berbeda dengan pengalaman di negara-negara maju. Kalau di negara maju, beliau-beliau itu sanggup untuk tidak bekerja karena mereka punya tabungan. Ya, kita tahu sistem jaminan sosial mereka itu membuat mereka itu mampu tidak bekerja. Ya, apa yang kita lihat terjadi di negara-negara Skandinavia, negara-negara maju, itu mereka tidak bekerja, benar-benar tidak bekerja. Tapi kita nggak mampu untuk tidak bekerja. Jadi itulah sebabnya mulai awal Juni mulai dibuka, dan benar tadi, ya banyak itu yang memang bahkan pada saat dilarang pun mereka masih coba bekerja, sampai 40% tadi bekerja. Dan begitu dibuka, mereka 72% bekerja. Nah, saya masuk kepada isu yang kedua tadi, yang juga dilakukan surveinya. Kita tahu, ya, bekerja itu adalah hal yang penting, hal yang utama boleh dikatakan. Kalau saya katakan tadi, pemerintah itu ada dua pilihan, yang serba dilematis, yang Pak Presiden selalu menyatakan rem dan gas. Kalau saya katakan ini adalah bagaimana kita menjaga hidup supaya kita hidup sehat, dan satu lagi adalah menjaga mata pencaharian hidup, ya mata pencaharian supaya kita hidup. Jadi selama 2 bulan kita sudah melakukan PSBB, contohnya di Jakarta ini. Artinya supaya kita tidak terpapar, supaya kita tidak terinfeksi, ya. Itu adalah menjaga hidup, safeguard our life. Tapi kemudian ternyata tidak cukup hanya itu, kita juga harus men-safeguard our livelihood, yaitu bagaimana kita supaya kita menjaga mata pencaharian kita untuk hidup. Nah, terutama yang tadi yang saya sebutkan tadi itu, karena apalagi di Indonesia ini kita tahu sekitar 75 juta orang adalah bekerja di sektor informal. Jadi mereka-mereka ini
teman-teman, saudara-saudara kita ini adalah tidak mampu untuk tidak bekerja. Itulah sebabnya memang pemerintah harus mendukung mereka melalui jaring pengaman sosial. Ya, kita tahu bahwa pemerintah akhirnya memberikan jaring pengaman sosial, bantuan sosial secara besar-besaran, yang anggarannya itu terbesar dalam sejarah Republik Indonesia ini, dan itu mungkin masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, kaitannya dengan cipta kerja ini, cipta kerja ini menjadi lebih relevan lagi ternyata sesudah kita mengalami COVID-19 ini. Jadi memang reformasi ekonomi sudah relevan, bahkan sebelum COVID-19 kita tahu, karena terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kita lihat di dunia luar sana. Ya, satu tentu kemajuan teknologi yang luar biasa, kemudian juga bagaimana mobilitas global manusia, barang, dan juga modal. Ya. Kemudian juga yang kita lihat adalah struktur demografi di Indonesia ini dalam tempo 10-15 tahun ke depan akan berubah. Dan juga struktur dari urbanisasi dan juga yang akan berubah juga. Makin banyak orang di kota, kemudian struktur dari demografi, mungkin kita akan mulai menua 15 tahun yang akan datang. Ya. Jadi perubahan-perubahan ini, baik perubahan eksternal maupun domestik, demikian juga perilaku masyarakat, itu berubah sangat cepat, apalagi dengan COVID-19 ini. Jadi perubahan-perubahan ini tentu akan memerlukan, ya, perubahan-perubahan yang kami katakan tadi secara struktural itu akan memerlukan reformasi ekonomi, reformasi regulasi. Contoh yang kita lihat sekarang ini di COVID-19 ini. Sekarang orang bekerja akan terbiasa dengan online, ya, work from home. Meskipun memang sudah diperbolehkan sekarang mulai bekerja, tapi kebanyakan orang sekarang sudah sangat convenient untuk bekerja dari rumah, bekerja online. Sama seperti pertemuan yang kita lakukan sekarang ini. Trennya akan begini. Mungkin nggak perlu lagi seminar-seminar yang rame-rame, ya, crowded, ya. Nah, dalam hal ini nanti semua orang akan membeli melalui online. Jadi kelihatannya pedagang-pedagang atau intermediaris pun itu nanti akan berkurang. Pekerjaan yang seperti itu hanya berdagang di ruko kelihatannya akan berkurang sangat jauh sekali nantinya, ya. Nah, untuk itu akan diperlukan skill-skill yang baru. Ya, bagaimana kita berdagang nanti kita lihat bahwa produser-produser kita yang di kampung yang katakan yang memproduksi katakan itu jaket kulit atau produk-produk kreatif lainnya itu tidak akan dipasarkan lagi lewat pasar-pasar tradisional yang biasa. Mereka cukup mungkin pakai online. Dan mungkin yang membeli datang nanti apakah dari Brasil, apakah dari Swedia, mereka akan melakukan itu secara langsung. Nah, perubahan-perubahan ini menurut kami makin, ya, memperkuat kita untuk melakukan reformasi di ekonomi kita. Skill kita harus di-retools kembali. Jadi keahlian daripada para pekerja pun akan berbeda. Nah, pada saat terjadi seperti ini, termasuk perilaku masyarakat berbeda, bagaimana kita berdagang, maka terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Bahkan menurut saya, bagaimana hubungan antara pekerja nanti dengan juga si pemberi kerja akan berbeda. Ini akan berbeda sama sekali. Jangan-jangan makin sedikit orang yang menjadi pekerja tetap. Karena keinginan juga ada kebebasan untuk melakukan ini. Jadi kita bersiap-siaplah dengan adanya, kita tahu yang saya katakan COVID-19 ini, justru terjadi percepatan pengambil alihan dari teknologi di dalam kehidupan kita. Yang disebutkan dengan industri revolusi 4 itu lebih dipercepat lagi dengan adanya COVID-19 ini. Nah, ini semua, pada saat seperti ini semua, maka tentu harus ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan juga di dalam pelayanan pemerintah. Jadi benar apa yang dikatakan tadi, saya sangat
artinya terkonfirmasi dengan pikiran-pikiran kita dari para ekonom bahwa dengan situasi seperti ini memang tidak ada jalan lain selain pemerintah harus memperbaiki semua sistemnya. Memperbaiki cara-cara dia pelayanan tadi yang sudah dibuat temuan-temuan itu, ya, kemudahan berbisnis. Nah, yang menarik juga di sini disebutkan tadi kemudahan-kemudahan berbisnis ini, bahwa ternyata ada kecenderungan kalau dia kurang sekolah atau dia pekerjaannya pekerjaan rendahan, kemudian pendapatannya juga relatif kecil, maka dia akan lebih sulit. Ya, kalau dia makin UMKM lebih sulit lagi dibandingkan yang besar. Nah, ini sebetulnya tersirat di sini bahwa kalau perusahaan besar itu bukan berarti mereka tidak mengeluh, tapi kalau dia mau mengurus izin, ya sudah bila perlu ya diikutin aja cara main yang dulu. Cara main apa? Ya sesuai dengan Wane Piro gitu loh. Ya kan? Itu yang terjadi ini dari tadi saya simpulkan dari tadi itu, kalau yang muda lebih sulit, pendidikan rendah lebih sulit, penghasilan rendah lebih sulit. Ini kan sebetulnya menyatakan kenapa yang penghasilan kaya atau perusahaan besar tidak lebih sulit? Ya tentu ya mereka ini kalau memang diselesaikan secara adat itu loh. Itu yang terjadi. Nah, ini kemudian tetap tidak baik semua ini. Ya, meskipun tadi saya sebutkan bahwa mungkin perusahaan besar mereka hadapi persoalan ini lebih mudah ya, karena mereka bisa menyelesaikan secara adat. Tapi semuanya ini jelas-jelas menyatakan bahwa kita lebih sulit ya. Nah, berdasarkan survei di luar yang Bapak buat ini memang disebutkan birokrasi regulasi kita itu sangat rumit sekali dibandingkan dengan berbagai negara lain. Bahkan dikatakan the most binding constraint. Jadi constraint atau pembatas yang menjadi paling sulit ya, yang membuat orang agak enggan berinvestasi di Indonesia adalah regulasi dan kelembagaan. Itu jelas itu. Jadi ini confirm semuanya. Jadi keluhan dari para teman-teman yang disurvei ini juga benar-benar ini mengkonfirmasi kita, ya, mengkonfirmasi kita. Nah, satu lagi yang sebelum nanti saya berhenti dulu, baru kemudian mungkin kita Q&A sesudah Bu Sinta adalah bahwa dengan COVID-19 ini yang menjadi tantangan yang saya lihat yang sangat mengemuka ke depan, di samping tadi kesulitan-kesulitan untuk UMKM itu adalah, saya kok melihat bahwa ada kemungkinan terjadi permanent job loss. Jadi pekerjaan yang benar-benar hilang untuk jangka waktu yang lama. Ya, sebagai contoh adalah banyak nanti pekerjaan padat karya yang dulunya di outsource ini, kelihatannya untuk itu pulih kembali itu tidak akan mudah. Jadi ini yang saya sebutkan permanent job loss. Jadi sudah mereka bisa coba gantikan dengan online, dengan teknologi, maka mereka akan cenderung mungkin ya terusin aja deh, karena mereka bisa lebih rely, artinya mereka itu melihat bahwa kalau di-serve melalui teknologi, melalui online ini bisa lebih terpercaya. Nah, ini memang kaitannya nanti dengan skill yang saya katakan tadi, di mana banyak juga orang-orang yang tadi, yang sebelumnya bekerja, apakah dia dapat pekerjaan baru di tempat yang lain, atau di sektor yang lain, akan sangat tergantung kepada kapasitas dia melakukan penyesuaian. Nah, ini yang saya lihat menjadi tantangan yang paling besar di kita nanti, sehingga yang dulu bekerja di sektor A, dia nggak bisa lagi di sektor A, kalau dia mau ke sektor B, skill-nya sementara tidak pas. Ini yang menjadi tantangan besar buat kita di masa yang akan datang. Jadi, apa yang saya katakan tadi, di samping persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh UMKM tadi itu, tantangan yang paling besar adalah di pasar tenaga kerja di masa yang akan datang ini juga akan menjadi lebih sulit. Tentu kita tahu akan ada sektor-sektor yang akan lebih lambat lagi pulih akibat dari COVID-19 ini. Seperti kita tahu sektor-sektor pariwisata, sektor transportasi, ya, naik pesawat tentu akan untuk benar-benar pulih ini akan sangat sulit sekali. Mungkin juga akan ada sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Apa yang kita lihat terjadi di Amerika seperti itu. Jadi memang tantangan ke depan sangat banyak sekali, tetapi tantangan itu kita harus melihat menjadi opportunity. Kadang-kadang kita sebutkan don't waste the crisis ini untuk kita menjadi tenggelam di situ. Justru kita harus memperbaiki diri. Jadi kita harus melihat ini menjadi kita untuk mereformasi diri untuk bisa menyesuaikan dengan dinamika perubahan yang demikian cepat sekarang ini. Sekali lagi terima kasih, saya sangat senang dengan hasil ini dan saya pikir ini sangat cocok dengan pemikiran-pemikiran kita dan data-data yang kita lihat juga benar-benar inline dengan ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Firojudin Abbas dan juga Pak Ahmad. Silakan.